Oke, selamat malam. Lama jumpa kembali bersama kami berdua di sini di Baku Palu Channel. Oke, jadi malam ini kita akan diskusi sedikit ringan karena kita orang juga setnya di rumah dan Tom berharap teman-teman semua bisa terlibat dalam tompe diskusi di Baku Palu Channel. Oke, jadi pada malam hari ini hadir. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya Berto Mene, saya founder dari Baku Palu Channel. Dan malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita di studio adik Asomar More. Asomar, aduh ini kelihatannya anak muda yang hebat sekali ini sekarang. Kita mulai dari pertanyaan ringan-ringan dulu, dan sampai dugdak karena kita juga ini baru pertama kali ini live begini, jadi agak dugdak sedikit. Aso perkenalkan diri dulu. Aso kalau tersalah dari Duma ya? Iya, dari Galela Duma. Dari Galela Duma. Dari Galela Duma. Dari Galela Duma. Berarti orang Duma mesti wajib nonton ini. Iya, kalau ada orang Duma di sana, halo semua. Halo orang Duma. Halo. Tapi kita orang bercerita kali ini bukan cuma untuk Duma ya. Yes, exactly. Bercerita untuk semua anak muda yang ada di Halmahera Utara. Tapi kalau ada yang dari Maluku Utara bahkan Indonesia nonton, is oke. Bahkan bisa share pertanyaan di orang dan diskusi. Betul. Aso di Duma, terus sekarang masih kuliah atau? Iya, kegiatan sekarang masih kuliah. Masih kuliah semester akhir. Kuliah di Padamara. Oke, orang Padamara mesti nonton berarti. Iya. berarti mesti salam-salam. Salam-salam buat dosen dan teman-teman kelas. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, kita orang harus semangat. Makanya hari ini kita orang berdiskusi ini ada banyak masalah, tapi ada beberapa yang terus rampung toh, sama dengan yang kita kirim Pak Aso. Jadi ada question list. Jadi pada malam hari ini Aso, kita orang akan bercerita tentang bagaimana 3T, bukan 3 triliun ya, bukan 3 triliun karena di luar ini kan lagi rame yang 55M. Oh kali ini tuh bukan bahas itu. Oke, siap. Tuh bukan bahas itu. Kali ini kita bahas 3T. 3T itu pertama soal tragedi COVID, tragedi COVID-19, kemudian soal ASOP job sekarang seharian sebagai seorang local guide atau travel guide lah istilahnya begitu. Dan yang terakhir salah satu tempat wisata yang lagi up, yaitu Tanjung Jere di Galela Utara. Soalnya kita juga waktu masih santai-santai buka online, wah ramai sekali. Dan kebetulan Aso juga. I was there. You was there at that time. That's nice. Makanya kita malam ini kita ada banyak hal yang kita mau kaji, tapi kita mau mulai pelan-pelan dulu, toh maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan dulu. Jadi yang pertama soal COVID ini. Sekarang ini kan COVID sudah dihalut ini lumayan, sekitar 2-3 bulan ya Aso. Iya. Apakah ini COVID ini mempengaruhi ASOP rencana-rencana sebelumnya as a person, sebagai anak muda, apakah berpengaruh? So speaking about coronavirus, merubah semua rencana. Merubah semua rencana. Totally. Berarti banyak rencana nih? Banyak rencana. Oke. Silakan. Bagaimana itu? Iya. Tahun lalu sudah menyusun rencana, banyak sekali rencana mulai dari pendidikan, terus pekerjaan, cita-cita ke depan sudah disusun secara rapi, but it's totally changed, Karena pandemi ini merubah segalanya. Berarti ini juga jadi masalah ya? Ya. Kan Aso ini, Aso jadi sebagai gambaran juga sih sebagai anak muda ya, sangat aktif, tapi ternyata pandemi ini juga bikin keok sedikit kan? Ya betul, buat kayak langsung tiba-tiba blank ini, habis ini mau bikin apa ya? Ya, tidak terbayangkan sebelumnya kalau 2020 akan jadi seperti ini pada. Ya, it was unexpected. Berarti secara bisa Tom bilang bahwa kita orang bisa berencana, tapi ada sesuatu yang di depan orang yang Tom tidak bisa prediksi. Dan ini salah satu yang unpredictable. And it happened. Nah sekarang sebagai anak muda kan kita orang tidak mungkin tiba-tiba langsung ada COVID ini, apalagi sudah himbauan stay at home dan segala macam.
apakah itu juga mempengaruhi sampai mungkin kurang semangat atau apa? Masalah-masalah seperti itu ada nggak Aso alami terhadap? Iya, tidak ada iya. yang semua yang berkaitan dengan pekerjaan saya, local guide itu kayak Langsung tiba-tiba berhenti, ya. berhenti. Berarti langsung stay at home? Stay at home. Ngapain aja tidur-tidur? Stay at home. Jadi kaum rebahan. Ya, waktu pertama kali that fire exists, that Oke. stay home. Stay home. Tidak terpikir apa-apa. Terus Yang langsung- terpikir hanya stay home. Langsung stay di Duma berarti ya? Langsung stay di rumah. Masih di Tobelo. Masih di Tobelo. Oke. Berarti tapi waktu stay at home kan Aso sebagai local guide. Pasti ada yang turis-turis yang kontak-kontak masih ada ya? For sure. Jadi ada banyak teman-teman yang pengen balik ke sini juga, ada juga yang baru balik, dan kita sharing pengalaman. Kita sharing up what happened di sini dan what happened di sana. Dan mereka juga ada yang berencana balik di sini, katanya we want to come back in Tobelo. Oh, jadi dorang mau balik? Iya, Mau balik. but Cuman karena situasi persoalan sekarang, COVID. iya. Oke. Oh, jadi memang ini Masih yang- saling iya, kontak. masih saling kontak berarti ya. Tapi kita orang berharap juga Aso tetap saling kontak dengan dorang dan semua orang yang punya teman-teman bisa saling Iya, keep in touch supaya ya karena Halut ini waduh luar biasa. Lihat tadi Tondo gambar di muka saya tuh. Wah, keren asli. Keren asli ya. Jadi teman-teman, malam ini memang kita akan diskusi salah satu bukan salah satu ya, ada 3. Jadi terkait COVID, terus terkait karena Aso ini dia seorang travel guide, jadi dia akan bercerita sedikit tentang dia job selama ini apa yang bikin dia terdampak. Aso, jadi kalau jadi travel guide ini, kira-kira sampai sejauh ini sudah sesuai dengan Aso harapan sebagai seorang travel guide? Local guide, asli. Jadi untuk sejauh ini masih dalam garis yang baik. Oke. Jadi perjalanan pekerjaan masih baik-baik saja semua. Sampai di COVID ini juga masih ada beberapa tamu yang kayak can I go with you? Oke. Kayak banyak yang kontak saya tidak hanya dari luar Dari tapi juga mana-mana itu biasanya. Yang ini dari yang 2020 lah. 2020. 2020 dari mana yang 2020 biasa? terakhir waktu masih Januari Februari, Januari, banyak Februari, dari oke. Eropa juga yang ke Dari sini. Eropa. Dan juga mana? beberapa dari sini juga. Dari sini juga, Iya. oke. Kita dengar-dengar kan Aso ini naik gunung sampai seberapa kali? Ini terakhir berapa kali? Terakhir waktu di SMP, terus SMA, ya hitung-hitung baru 5, berarti belum banyak ya, belum banyak. Ya, Jadi teman-teman nanti kalau misalnya setelah pemberlakuan new normal ini terus semua aktivitas bisa jalan, kalau mau naik gunung bisa sama Mimi. Aso. Oke, keren. Terus Aso, ini yang menarik lagi ketika ada COVID, terus ada dampak terhadap pekerjaan seperti Aso yang Aso kerjakan travel guide, ada salah satu tempat wisata yang di desa Jeretua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Itu banyak sekali orang masuk. banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau sejauh ini yang Aso lihat ya, kan pasti Aso jalan seberapa kali kan? Sudah pernah explore wilayah Galela Utara. Perubahan seperti apa yang kelihatan sekarang di desa Jere? Perubahan seperti apa? Iya, perubahan seperti apa? So that is tough question. Ya, jadi nothing changed over there. Nothing changed? Nothing changed. So, I mean the view is nothing changed like before. oke. We've been explore that. Oke, ya. Kita sudah explore dengan Kabel itu sudah explore maybe a couple years ago. Oke. 2 tahun lalu kita sudah 2 tahun ya. explore Explore. Tanjung Jeren. Iya. Dan terakhir saya balik ke sana, the view masih sama. Masih sama? Apa yang Completely wonderful. The water is insane. The view is insane. Oke. Masih tetap sama, natural, keren sekali. But one thing that I realized
the view view. terakhir ya. Ya, Karena view asli terakhir. keren sekali karena orang kita lihat ada yang pakai speedboat, ada yang Ya, terus karena jalan juga ada. yes, the view is insane. Jadi kita Tapi explore. kemarin jalan waktu datang pertama kan belum jadi ya. Sekarang sudah jadi. Sekarang sudah jadi transportasi keren. bagus. Jadi Jalan kemarin naik bagus. apa ke sana? Kemarin Isi sekarang together. Berapa jam kemarin ke bawah? kalau dari sini sekitar hampir 2 jam. Hampir 2 jam. It's depend on when you drive. Oke, berarti kalau pembalap. Iya. Kemarin karena semua yang iya. Sama ini mungkin yang cewek juga Iya, jadi tergantung. mungkin pelan-pelan ya. Iya. Memang asli. Kemarin tuh kita lihat mungkin baru pas ada hari raya kalau nggak Iya, salah. betul. Jadi orang tidak berani datang ke sini mungkin karena ada pembatasan COVID. Jadi akhirnya dorang langsung menuju ke wilayah Galela Utara, Iya. tepatnya di Desa Jere. Rame sekali. Rame. Jadi yang perubahan yang paling kelihatan di situ, DP orang-orang. Iya. Jadi bagaimana? Maksudnya yang I think karena mereka sudah mulai peka dengan orang-orang yang datang dan menyadari bahwa pengunjung atau kunjungan dari orang-orang luar, makanya di situasi pandemi ini mereka tetap mengikuti anjuran kesehatan atau protokol kesehatan sambil mencari earn money to get money dengan berarti selain dorang dapat pendapatan baru, Yes. tapi dorang juga memperlakukan protokol. ya Apakah menurut Aso itu sudah cukup dompet protokol? Mungkin belum, Kak. ya belum sangat belum cukup, tapi cukup, at least they try to Oke. Berarti, follow the rule. I think. nah, meskipun mereka belum 100% lah mengikuti protokol, tapi dorang mengikuti minimal beberapa, paling cuci tangan Cuci ya. tangan. Cuci tangan, Waktu di pintu masuk desa juga ada himbauan untuk pakai masker. Oke, pakai masker. I think that is good. Wah, keren. Berarti ini kalau teman-teman dari Jere, berarti kemarin pasti lihat ini teman-teman dari Sumar. Dong kasih tawaran apa? Banyak. Banyak sekali. Waktu pertama kali masuk ada himbauan untuk cuci tangan dan pemeriksaan untuk masker, kemudian Ada pakai no. Oh, Mungkin yang itu, mereka tidak yang pemeriksaan temperatur belum ada. belum ada. Oh. Tapi they, keep the distance with us. Oh, jadi dong tetap jaga jarak. Iya. Berarti dong kasih atur berarti parkiran apa semua. Parkiran semua diatur. Habis itu setelah itu dikasih tawaran naik perahu untuk muter-muter. Iya. Berarti suasana di sana gambaran terakhir bagaimana nih Asu? Gambaran terakhir, it was amazing. People treated us very well. Oh, berarti orang melayani sangat baik di sana ya. Ya. Wah, itu. Jadi ini tempat-tempat wisata di Halmahera Utara kelihatannya bisa belajar ini. Iya. Bisa belajar untuk tempat wisata di Jere. Betul. Dorang baru, tapi dorang sudah mulai memberlakukan ya paling tidak 50% lah new normal ya. Ada apa namanya penggunaan masker, kemudian cuci tangan dan lain-lain ya, Asa. Betul. Oke. Jadi tempat-tempat wisata di sini juga kan banyak, ada Kupa-Kupa, ada Tanjung Pilawang. Iya, banyak sekali. Tapi kelihatannya belum sampai di situ ya, mungkin karena teman-teman sebentar lagi ketika teman-teman di belakang layar siap untuk menampilkan video, kita akan lihat perkembangan terakhir bagaimana sebenarnya Desa Jere terakhir. Ya. Jadi Desa Jere ini salah satu. Oke. Jadi kita akan berikan waktu. Wah, ini keren juga nih, minta waktu 10 detik. Siap, Bos, siap. Jadi Bagupalo people, sabar-sabar ya, karena kita orang ini baru pelan-pelan. Kita prepare segala sesuatu, tapi kita yakin informasi malam ini akan keren karena kita akan bahas banyak hal. 3 diantaranya yang sudah kita sebutkan tadi menyangkut travel guide, kemudian sebenarnya ini menyangkut juga teman-teman pekerjaan toh, asal pekerjaan di sana sejauh ini seperti apa? Saya hanya mewakili beberapa teman dari sejuta pekerjaan. Ya betul. Jadi nanti akan ada teman-teman yang bisa gabung dengan Tora. Oke. Kata teman-teman dari belakang layar sudah siap. Kita orang mau lihat ini video terakhir Desa Jere di masa COVID-19 yang ada teman-teman travel local guide bisa membagikan untuk masyarakat Halmahera Utara.
Coba lihat. Bagaimana tadi Aso? Keren sekali ya. Wah, keren sekali. The view is insane. Jadi itu ambil pakai. Oke, jadi kita ada mic yang bermasalah, kita break sekitar 1 menit. Kita break 1 menit untuk memperbaiki kondisi mic. Ada pertanyaan. Oke, jadi sudah luar biasa nih. Memang teman-teman di, di belakang layar nih luar biasa. Jadi cuma sepersekian detik tak masalah selesai. Oke, kita berlanjut. Aso, ini ada kita kan juga invite teman-teman. Jadi ada lumayan rame nih. Waduh, tidak terkait dengan tidak terkait dengan Asomar karena Aso bukan pihak bertanggung jawab. Iya. Sudah pasti Bro Rio Mangaro pasti yang bertanggung jawab, teman-teman dari pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten, gugus tim 19 juga pasti akan bertanggung jawab untuk hal ini. Makanya terakhir itu kalau tidak salah sudah ada surat dari pemerintah Kecamatan Galela Utara untuk menutup sementara tempat wisata di Desa Jere. Ya. Sebenarnya saya juga, sayang sekali ya. Padahal kita juga mau ke sana. Iya, oke. mau ke sana, cuman karena ya ada masalah COVID-19 ini. Jadi Aso, ini kaitan dengan perkembangan pariwisata ini juga bisa jadi masalah ya kalau tiba-tiba ada pandemi, berarti aspek di pariwisata juga pasti terdampak ya, Aso ya. Pasti itu. Betul. Menurut Aso bagaimana sebagai seorang local guide? Ini juga salah satu masalah paling besar kalau kaitan pandemi untuk pariwisata. Bagaimana Aso pandangan? Menurut saya, personally, you know, waktu sekarang, because we cannot do anything, one thing that dengan posisi mereka. Kita datang dari red zone, then we know that mereka di green zone. Mereka yang masih aman. Jadi keep in your mind that you are from the red zone. Kamu datang dari sana. Dari daerah yang memang usahakan jaga jarak zona dengan merah, mereka karena kamu yang dari zona merah. Jadi sampai di sana juga kita saling mengingatkan. Orang mau ke Jere, berarti orang di Tobelo juga jangan mentang-mentang kita so rapid segala macam, so negatif, jadi kita datang ke sana perlu ikut protokol. Tapi sebenarnya harus ya. Yang Aso dapati selama ini kan tadi Aso bilang ada yang masih jalan job. Ketika memperlakukan tamu, guest yang ikut travel guide, bagaimana? Apakah Aso dan teman-teman juga menerapkan protokol COVID-19 selama ini ya? As we know, ada beberapa peraturan kesehatan yang dikeluarkan dan kita bisa mempraktekkan itu di pekerjaan kita. It's not a big problem kalau kita keep going
for Iya, work. Iya. Selagi kita menjalankan dengan peraturan kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, I mean it's not a big problem untuk lanjutkan pekerjaan. Iya, apalagi kan memang sekarang sudah mulai ada 3 daerah ya, ada 3 daerah. Salah satu di Maluku Utara sini ada salah satunya Halmahera Utara yang lagi prepare untuk persiapan new normal. Ya. Ya, new normal. Berarti mungkin ini yang kita orang maksud. Meskipun belum sampai ada penerapan new normal 100%, tapi orang harus sudah mulai menyesuaikan diri ya, betul lah saya. Betul. Berarti dong teman-teman yang di local guide juga semua begitu? Sudah, pelan-pelan. Oh, berarti ini yang menarik teman-teman. Jadi semua pekerja, semua teman-teman yang punya profesi dimanapun, baik sebagai seorang PNS, sebagai seorang swasta, wirausaha ataupun yang lain-lain, mulai sekarang kita saran untuk kalau bisa mulai menyesuaikan dengan pola kehidupan baru. Betul. Ya, karena itu Kak Berto lihat di YouTube ya, Bali saja, dorang mulai tanggal 10 Mei itu dorang sebuka. Ya. Dorang sebuka, tapi dorang prepare lebih ngeri lagi. Maksudnya begini, dorang bukan cuma bilang bahwa new normal, persiapan new normal, bahkan sampai persiapan new era. Wah, ini new era ini memang panjang DP urusan. Iya. Jadi, wah, luar biasa. Sekarang pertanyaan yang berikut, ini Aso tadi menyampaikan bahwa semua perencanaan ini tiba-tiba buyar, cuman gara-gara COVID-19. Bagaimana Aso menanggapi? Apa perlu ada planning baru atau karena ada yang lama, berapa tahun misalnya Aso bilang, oh mungkin di tahun 2000 kita sebagai seorang local guide mau ini, tiba-tiba COVID apa tiba-tiba itu mimpi itu hilang atau bagaimana menurut Aso? Jadi kita masih stay di the same dream, kita mau improve everything. Ya. Jadi saya punya 3 kru juga, ada Rio, ada Aldi, sama ada Gary. Wah, luar jadi biasa. Berarti sudah mulai memberdayakan teman-teman ya, lain? teman-teman yang lain. Jadi kita sering ketemuan, terus berbicara tentang masa depan kita ini. Karena semua orang sekarang lagi survive-nya. Bukan hanya tour guide, tapi bukan hanya dokter dan ya, nurse saya yang juga harus lagi survive. banyak sekali yang survive untuk Bukan cuma karena kita harus hasilkan uang untuk sekarang dan itu adalah salah satu cara untuk kita tetap bertahan dia. Tapi kita follow the rule. Dari pemerintah sudah menganjurkan seperti ini, dari tenaga medis, dan banyak sekali orang-orang yang share tentang how to survive during this pandemic, dan kita puji Tuhan Mas sampai sekarang masih belajar untuk menyesuaikan keadaan ini dengan pekerjaan kita. Dan berarti sebenarnya meskipun ada planning yang mungkin di cancel, tapi kita punya another plan. Ya, berarti ada plan lain. Ada plan lain. Mau di-share sama teman-teman atau? Ya, mau di-share sama teman-teman. Oke. Silakan. Jadi, kira-kira apa yang mau disiapkan ini di masa pandemi? Di masa pandemi kita sudah, kalau memang betul-betul 100% for new normal, kita sudah siap untuk guide people dengan protokol kesehatan. Orang telepon-teleponan, terus panggil, baku atur tanpa naik gunung. Kira-kira yang baru dari teman-teman Aso dan kawan-kawan ini apa? Masih sama soal order dari tamu untuk kita, masih sama. Masih kita online. Tapi kita pastikan bahwa mereka sehat. Mereka sehat. At least tidak positif, tidak reaktif lah ya. Mudah-mudahan jangan. Ya, betul. Jadi kita untuk sekarang kita masih close the order karena kita masih berpikir bagaimana caranya untuk lebih memastikan bahwa tamu yang kita terima itu aman. Taruhlah misalnya sekarang tamu dari luar negeri belum ada. Terus ada tamu lokal. Kalau dorang mau naik gunung atau mau camping atau mau apa yang dorang harus buat? Ya, jadi sampai sekarang belum ada tamu yang kayak kontrak travel atau trip, tapi kita sudah persiapan kalau misalnya ada yang mau gabung dengan kita, yang pertama harus sehat lah. Harus ada surat bahwa mereka itu tidak reaktif. Kan sekarang dari Pemda juga, sekarang dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara sudah mulai Aso
ada tes rapid Iya. apa segala macam. Jadi mungkin itu jadi pertimbangan teman-teman di Iya, betul. di local guide juga ya berarti. Jadi kalau misalnya dorang ada pernah tes misalnya di rumah sakit mana terus do mau jalan berarti mungkin itu yang dipakai. Betul, betul. Karena sekarang yang dari pemerintah daerah kan sudah ada keluar surat-surat apa segala macam. Kalau dorang mau keluar ke daerah lain misalnya ke Halbar atau mau ke Ternate kan harus pegang surat itu. Jadi mungkin itu yang jadi pegangan nanti ya untuk teman-teman Ya, di teman-teman yang mau gabung di Iya, di oke, kita-kita. Oke, berarti ini juga sebenarnya dorang ASOS sudah melakukan prepare. Iya, Kalau misalnya COVID ini belum berakhir. belum berakhir Dan new normal diberlakukan. ya. Oke. Wah, berarti ini juga bisa jadi salah satu tips, salah satu ide juga buat semua teman-teman, baik oke lah, mungkin saya PNS tapi teman-teman di luar lain, misalnya wirausahaan dan yang lain-lain, itu kalau bisa sudah memikirkan bagaimana caranya ketika new normal ini diberlakukan mungkin 100% di Halmahera Utara dan dampak di pekerjaan itu seperti apa. Jangan sampai cuma jadi itu tidur-tidur di rumah. Ya. Itu kalau tidur-tidur di rumah ini kok sebentar tuh berpikiran juga secara terbuka gimana karena kita lihat juga ada yang bosan. Ada yang bosan. Kita saja yang kerja keadaan diam di rumah bosan. Jadi mau termau harus mencari ide cara lain supaya bisa aktif. Itu yang Aso bikin ya beberapa hari ini. Oke, cool. Sekarang kaitan dengan Tanjung Jere. Oke. Ya, Tanjung Jere. Dari sekian banyak tempat wisata yang ada di Halmahera Utara, kenapa kita bahas khusus soal Tanjung Jere? Karena dia agak unik, Aso. Ada unik karena uniknya begini, bukan cuma soal pantai. Pantai memang unik, ya. Tapi dia waktu itu tidak ada promosi menurut kita. Tidak ada promosi yang terlalu kuat. Iya. Ya. Mungkin seingat saya dulu waktu saya tugas di sana itu 2017 kita pernah promosi. Teman-teman dari pariwisata Halu juga kalau tidak salah 2017 bahkan sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka promosi, tapi baru kali ini yang di masa COVID terus tiba-tiba booming. Langsung orang muat di koran segala macam. Jadi memang kita jempol sekali untuk teman-teman di Jere sana, masyarakat Jere, kepala desanya dan lain-lain. Tapi yang kita mau tanya begini, Aso. Apakah ada perubahan, ada tanda-tanda yang akan dibuat oleh teman-teman di desa Jere sana untuk ke arah perbaikan? Kira-kira menurut Aso ada nggak terhadap? Ada ya? Ada. Jadi dari mungkin dari cara mereka menawarkan desa ada nggak yang berubah? Ada. Ada yang unik terhadap? Ada, banyak. Soalnya begini, pariwisata itu kan intinya kita orang ke sana kita lihat. Iya. Kita lihat apa, terus kita taste, merasakan apa yang Aso lihat di sana? Ya, oke, jadi berbicara tentang apa ada yang unik-unik di sana, saya pikir semua minat wisata kita berbeda ya teman-teman. Ada yang suka budaya di sana, ada yang suka the view di sana, ada yang suka meneliti tentang orang-orang kebiasaan di sana. Semua minat wisata kita pasti beda. Para yang saya mau bilang bahwa mereka ya super unik. Super unik karena mereka baru dan saya pikir mereka berada di tempat yang sangat jauh dari kota, but they try the best to belajar tentang hal-hal yang berbau tentang pariwisata. Mungkin melayani cara mereka melayani kita, ya treat guys. Jadi saya mau cerita waktu kita sampai ke Jere. Pernah di 2017 kita ke sana, people biasa saja, orang-orang biasa saja kayak went to the people, Nggak ada yang welcome, nggak ada yang welcome. Pokoknya ada biasa tamu, saja, mungkin tamu pemerintah. Atau mungkin sekarang karena sudah banyak tamu atau banyak orang yang explore Tanjung Jere, makanya mereka sudah belajar bagaimana treat people, tapi berdasarkan anjuran kesehatan. Jadi pas kita masuk ada papan besar yang ditulis tamu wajib pakai masker. Berarti sudah papan? Iya, ada kayak announcement. Jadi kita harus wajib pakai masker. Sampai di sana juga ada anak-anak muda yang memandu kita. Misalnya parkir motor di sebelah mana. Terus ada juga yang ibu-ibu yang
di sana yang menawarkan beberapa makanan dan sebagainya. Oke. But Ada yang tawarkan kalau kita lihat kemarin di video ada yang tawarkan pakai perahu ya. That's very interesting. Don't jual. Kita sudah beberapa kali, a lot of like 100 times for camping di pantai, tapi kita tidak pernah merasakan sensasi camping yang seperti itu. Oh, berarti di Jere lo. Ya. Beda. Oke. Jadi kita sering lupa banyak barang-barang yang kita sering lupa waktu ke camping. Oke. Seperti yang kemarin kita ke Jere, kita lupa panci. Oke. Jadi kita sempat kayak what are we gonna do for cook? What are we gonna do for cook? But waktu sore itu ada beberapa ibu-ibu yang jalan dari desa ke pantai, karena jarak dari pantai Jere dengan desa kira-kira 5 menit kalau pakai boat. Tapi kalau jalan sekitar 10 menit. Jadi sore itu ada what is called Indonesia? Low tide. Air turun. Jadi surut. Low tide. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang rela-rela sampai ke Jere. Yang sampai ke Tanjung Jere. Oh, yang sampai ke Tanjung Jere. Jalan kaki. Sambil jualan. Oh, berarti ada penduduk Jere yang jalan kaki ke sana. Iya, jalan kaki ke lokasi kesana. camping. Karena sore itu lagi air surut. Jadi mereka jualan sana. Terus I told to my friends that this is very unique. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang makanan di sana. Oh. Begitu juga di pagi hari. Karena lihat itu pemandangan di pantai sana, wah. Ya. Oh, jadi kalau air surut berarti orang bisa jalan ke sana. Orang bisa jalan dari kampung ke Tanjungnya bisa jalan. Tapi karangnya masih bagus. Oh, the water and the coral is insane. I have to say that. Iya, karena kita pernah orang waktu di sana, tugas di sana ada sama-sama orang Jerman dan dia bilang sekitar 75% karang di Jere itu masih bagus. Iya, masih bagus. Berarti dia mungkin agak cocok kalau untuk snorkeling atau diving seperti itu Kak bahasanya? Iya. Oke. Berarti memang teman-teman, ya mungkin kita ada sedikit kendala dengan kamera tapi tidak masalah. Teman-teman lihat apa yang teman-teman ASO dan Local Guide lakukan selama di Jere sana itu beberapa pemandangan dari atas, ya view dari atas dari drone dan memang luar biasa sekali. Jadi ada yang unik di sana yaitu rupanya masyarakat juga sangat terlibat untuk men-treat gas. They find another way to get money but with the unique one. Oke. Yeah. Jadi mereka juga memperoleh pendapatan baru, tapi mereka punya cara yang beda dengan teman-teman yang lain. Salah satunya adalah mereka melayani tamu dengan perahu seperti ada di video. Iya, seperti ada di video. Dan menjajakan mokong, kacang goreng, Iya. Kacang goreng berarti pisang goreng, air goraka. Ada. Wah, itu berarti terus mereka bisa delivery makanan loh. Dia bisa delivery makanan. Jadi kita kayak berarti kalau pagi can we order water and they ask like how many water do you want. Jadi kalau lagi pasang airnya lagi pasang lagi high tide, kita bisa kayak mengandalkan orang-orang yang pakai perahu untuk order the food di sana. Berarti tidak perlu khawatir kalau misalnya kita tiba-tiba ke sana tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Sebenarnya pemerintah desa atau masyarakat di sana mereka mempersiapkan dan itu dijual. Yes, betul. Oke. Apa sudah ada tarif paten misalnya? Kalau naik perahu misalnya kayak di Tanjung Bongo kan sudah ada. Di sana bagaimana? Mereka sudah paten? Ya, sudah paten. Untuk sekarang tarif normal untuk misalnya dari desa ke Tanjung Jere sekitar 10.000. 10.000. Oh, oke. Berarti sekitar 10.000 ya, dorang ini apa? Tarif untuk sementara ya? Iya. Oke. Baik teman-teman semua, jadi sambil melihat view yang ada di desa, tampilan di desa Jere, teman-teman kita dapat informasi bahwa di sana itu sebenarnya belum diberlakukan secara
seperti apa ya, pengelolaan tempat wisata yang betul-betul paten, tapi mereka lagi persiapan, lagi persiapan. Tapi sudah mulai ada tarif. Mungkin untuk operasional di sana saja. Betul, mungkin, ya. betul. Oke, nanti kita satu waktu kalau misalnya kita orang akan datang ke sana. Asomar, ini ada pertanyaan ini. Oh, dari Bapak Dokter. Ya. Bapak Dokter Yerik Singgaleng. Oh, ini kaitan dengan bagaimana strategi dari pemandu wisata lokal, misalnya untuk Asomar. Mempertahankan kehidupan, misalnya mempertahankan pendapatan sebenarnya sih. Betul. Apakah ada pembatasan ini, ada treat tertentu atau pasrah saja ini? No, we have to get money. Okay. We have to get money, no matter what. No matter what. Karena semua orang, I'm not saying kita resah dengan keadaan ini, but we find another way to get what we got before. Okay. You know. So kalau ditanya tentang mempertahankan pendapatan, strategi. We find another way to keep our pendapatan. Makanya di situasi seperti ini, kita tetap untuk kerja. Oke. Meskipun tapi, mungkin tamu berkurang. Tamu berkurang. Like drastis, like turun sekali. Tapi kita tetap bisa 50% lebih. No, I can say 0%. 0%. Yeah, because Oke, wow. Tapi kita tetap cari cara bagaimana untuk membuat rencana kita ke depan. We don't know kapan ini akan berakhir, tapi kita punya rencana-rencana untuk ke depan. Kalau misalnya sudah new normal dan semua sudah dengan aturan kesehatan yang baru dan kita, I think we are ready. Kita rasa seru juga kalau kaitan dengan itu, karena ini misalnya ya, kita kasih saran misalnya. Ini kan teman-teman punya video keren sekali. Bisa saja itu juga bisa jadi tawaran untuk semua pihak untuk bisa aktif. Misalnya menjadi movie maker misalnya, atau memberikan pelatihan sinematik misalnya karena kita lihat, waduh ini video keren sekali, smooth sekali. Iya betul. Ini kemarin belajarnya otodidak atau ada kebetulan kita jalan-jalan bersama tim Manyawa Trip. Kita punya Instagram Manyawa Trip. Oke. Kalian bisa pentingin Instagram kita. Oke. Okay. Jadi kita jalan sama-sama, pilot drone juga ada, video makers juga ada. Makanya ada video-video seperti itu. Bukan bermaksud apa-apa, bukan bermaksud melanggar aturan dari pemerintah, tapi I think we're stuck with this pandemic, so we find another way to relax. Oke. Jadi tapi tetap jaga memperhatikan protokol kesehatan. Jadi teman-teman, memang ada dalam suasana COVID-19 ini ada banyak cara ya. Selain kita stay di rumah, tapi ada juga kesempatan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya pastinya kita bisa mulai dengan misalnya mencoba membuat video-video ya seperti ini. Kita rasa juga seru. Ini teman-teman di rumah bisa menonton, ada siapa yang tahu dalam masa pandemi COVID-19 ini tiba-tiba ada video drone terbang di Jerek dan punya view yang bagus sekali dan punya potensi banyak sekali. Jadi kita mungkin saran juga untuk teman-teman yang mungkin di rumah punya drone, punya kamera seperti saya, handphone, silakan dipakai. Foto. Betul. Mungkin posting di Facebook, berbagi sesuatu yang baik untuk orang banyak. Oke. Jadi itu Pak Yerik Singgaleng, rupanya mereka tetap ada strategi. Mereka cari strategi lain, bukan cuma sekedar menjadi travel guide, tapi bisa saja dengan sinema. Tapi soal pendapatan, memang harus dicatat bahwa dalam pendapatan memang tiba-tiba drop. Tiba-tiba drop. Berarti ini bahaya. Kalau tidak ada saving, berbahaya juga. Nanti tema yang lain, baru kita bahas itu. Kita bahas yang ini. Ini satu juga. Dari Bapak Musraino Hohari, bagaimana strategi sustainable tourism Tanjung Jere pasca COVID. Jadi kira-kira ASO pemasukan lah, karena kita bukan pemerintah desa toh. Orang bukan. Kalau kira-kira dari seorang travel guide supaya tempat wisata itu dia menjamin sustainability-nya itu, kira-kira ASO bagaimana? Karena ini ASO juga kan sebenarnya mahasiswa ini apa kemarin jurusannya apa? Basically I study about ecotourism. Ecotourism. Jadi kalau kita bicara sedikit soal pariwisata kan tidak masalah. Kira-kira bagaimana kalau untuk sustainable tourism? I try to answer that question. Like sustainable tourism development actually. Jadi
Untuk suatu Tempat wisata. destinasi wisata yang bisa dibilang sangat-sangat baru, Iya. saya pikir berbeda dengan pariwisata yang destinasi pariwisata yang ada di Halut yang sebelumnya sudah up, iya. kemudian Infrastruktur sudah bagus. sudah bagus, kemudian Iya. Atraksinya bagus ya. Tapi kita bisa apa ya? Educate them how to sustain the tourism, like tourism development. Jadi kita tidak hanya berkunjung, kita tidak hanya berkunjung. Kalau ditanya sustainable tourismnya di sana, saya pikir karena masih baru, masih natural. Jadi kita ke sana tidak hanya jalan-jalan, kita juga educate them to how to protect the destination. Jadi last time I remember that waktu kita ke sana ada a lot of plastic there, but we try to educate them to not produce plastic anymore. Jadi jangan terlalu banyak produksi plastik di situ. Oke, memang ini salah satu dampak negatifnya juga kalau misalnya ada tempat wisata. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa pariwisata ini bukan cuma nanti dampak positifnya saja yang keluar, tapi ada juga dampak negatifnya. Salah satunya memang yang kita orang sekarang di Halmahera Utara lagi fight, lagi perang itu menyangkut masalah sampah. Bukan cuma di laut, sampah di dalam kota juga banyak. Nah, ini kita orang dari kesempatan malam hari ini juga kita orang menghimbau teman-teman masyarakat semua yang kalau ada lihat orang buang sampah sembarangan tolong diangkat. Apalagi ini so hujan, kasihan toh kalau tiba-tiba tompe saluran-saluran air mampet. Nah, banjir. Nah, jadi berarti strateginya salah satunya mungkin kita harus edukasi. Iya, betul. Kalau dari travel guide mungkin menyarankan setiap orang yang datang ke sana dan melihat ada yang kurang misalnya, mungkin bisa memberikan masukan kepada masyarakat. Share dengan mereka dan kasih tahu mungkin dari aspek pelayanannya harus begini men-treat orang. Oke. Speaking about sustainable tourism development di new normal ini atau di keadaan ini, I think kita lebih berperan penting untuk mereka yang di sana, karena informasi kurang informasi dengan mereka bahkan tidak tahu apa itu sustainable tourism development. Jadi kita harus edukasi mereka bagaimana keberlanjutan dari destinasi ini. Berarti nanti harus keterlibatan dinas-dinas terkait misalnya dinas pariwisata, mereka harus memberikan edukasi ke sana, kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa harus membantu, apalagi ini kan tiba-tiba seperti begini, kalau saya jadi orang Jere juga tiba-tiba, wah ini kita tiba-tiba dapat pendapatan, terus setelah mulai dapat duit, tiba-tiba pemerintah cut misalnya. Terboleh berjual lagi. Kan kita rasa ini ya. Mungkin itu kesempatan kita orang harus memberikan edukasi. Oke. Berarti kita bisa. Jadi Pak Musraino, memang itu kita orang juga sadar bahwa kalau dari aspek teman-teman yang di lokal guide, mereka akan memilih lebih pada aspek mengedukasi. Jadi kalau kita orang yang datang ke sana, kita orang memberikan edukasi karena informasi lebih banyak kita orang terima karena jaringan mungkin lebih baik. Orang diedukasi lebih baik. Ada banyak sekali sarjana-sarjana pariwisata maupun sarjana-sarjana yang dari luar daerah yang datang ke Tobelo dan ingin misalnya datang ke Jere, orang harus memberikan pemahaman-pemahaman. Oke. Karena memang Jere di sana signal masih terada atau masih ada, bisa telepon tapi jaringannya hilang-hilang. Oke. Berarti teman-teman di Jere itu masih bisa telepon. Tapi kan kurang seru juga kalau tiba-tiba datang sana langsung posting. Kasih penasaran orang sih gitu. Oke. Jadi ini ada pertanyaan juga dari adik Rio Mangaro ini. Kalau selama Aso turun ke sana, adakah aspek-aspek pemberdayaan? Maksudnya apakah pemerintah desa sudah mulai memberdayakan masyarakat di sana? Iya. Ada? Ada. Apa itu? The first one is ada orang yang jaga pintu masuk sebagai salah satu. Orang tidak tahu kalau mereka digaji atau not, but at least they know how to. Welcome the guest. Jadi itu sebenarnya sudah. Jadi pemberdayaan itu menurut Aso bukan cuma soal dia digaji, tapi dia sudah mulai terlibat. Oke. Jadi yang berikut yang kedua, anak-anak muda diberdayakan di sana untuk mengatur kendaraan-kendaraan di sana. Kendaraan-kendaraan di sana. Jadi
mulai masuk kita dikasih arahan untuk kendaraan kelompok ini di sebelah sini, kendaraan kelompok ini di sebelah sini. Kemudian beberapa masyarakat juga diberdayakan. Jadi tidak hanya satu tempat yang dijadikan sebagai tempat parkir, tapi semua, karena desa itu kecil, bisa kita hitung juga jumlah keluarga di sana. Makanya semua kendaraan dibagi. Jadi misalnya kelompok ini dikasih ke tetangga ini. Mostly di kepala desa, tapi kalau misalnya full dipindahkan ke tetangga yang lain. Dan itu ada fee-nya untuk keluarga di situ. Berarti memang untuk sementara masih diatur seperti itu. Iya, masih diatur seperti itu. Belum ada misalnya mungkin karena mungkin ASU juga terlihat apa ada peraturan daerah, peraturan desa ya. Tapi itu next, nanti kalau misalnya di kesempatan lain orang bicara, yang penting kalau aspek pemberdayaan ada. Menurut ASO sebagian. Warga di sana juga. ASO kita orang dapat salam juga dari teman-teman di Halmahera Barat. Ada sebenarnya ini orang Tobelo sih, Bro Willy, tapi kebetulan lagi jalan-jalan. Halo Bro, bagaimana keadaan di sana? Dan di sana ada Bro Uken. Nah, ini juga kerja di Bank Danamon, suka traveling juga. Silakan kalau nanti mau gabung, mau tanya-tanya di dalam sini, nanti Bro Uken juga bisa datang di Tanjung Jere sama-sama lah sama Bro Willy ya. Jadi berarti Asomar, kita sudah melihat bahwa sebenarnya ada aspek pemberdayaan di sana. Ya, aspek pemberdayaan, dan itu sebenarnya dari pemerintah desa juga bisa membantu. Jadi kita orang juga bukan cuma mengharapkan desa ini dia harus survive, dia urus sendiri, DP desa dia urus. Nah ya, jadi semua harus bahu membahu istilahnya. For sure. It's not about the village or maybe tourism office. Tapi kita semua yang menjaga. Itu yang penting sebenarnya. Jadi membangun komunitas, ekosistem. Membangun ekosistem Halmahera Utara itu harus melibatkan banyak orang. Betul. Kita orang tidak bisa cuma harap dinas pariwisata saja atau mungkin dari di sana. Atau dinas pariwisata cuma berharap desa itu saja. Terbisa ya. Kita punya kesadaran diri sendiri kan. Nice. Wah, saya juga memberikan terima kasih ya kepada teman-teman. Waduh, luar biasa nih, saya sampai agak encok juga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua teman-teman yang ada di sini. Kami menyampaikan salam juga kepada saudari kita yang ada di Jakarta, Fen Budiman. Halo. Tetap sehat terus ya di sana, Fen, dan melayani teman-teman yang lagi fight sama COVID-19. Mudah-mudahan lewat video kita pada malam hari ini, diskusi kita pada malam hari ini bisa mengobati sedikit saja ya rasa rindu dari adik Fen Budiman kepada tanah kelahiran, Tompe daerah di Halmahera Utara. Jadi sekali lagi salam. Dompe rumah sakit apa ya di nama di sana yang Fen ada kerja? Rumah sakit darurat COVID, Wisma Atlet. Ya, tetap semangat, Fen. Pokoknya kita orang akan menunggu informasi nanti dari adik Fen untuk share lagi dengan orang semua di sini di Halmahera Utara. Kali ini dengan ASO. Sekarang kaitan dengan COVID, kita kembali lagi COVID. Ini kan dari tadi fokusnya ke ASO terus. Kira-kira di lingkungan ASO ini ada ada yang komplain? Jangan sampai cuma ASO sendiri yang komplain soal COVID-19. Jadi kan kesannya, belum valid lah. Kira-kira yang sekarang sepengetahuan ASO ada enggak yang komplain? Mungkin teman-teman atau siapa? Banyak sekali. Banyak sekali. I think semua orang akan komplain dengan pandemi ini. Tapi dengan berbeda perspektif. Ada yang komen dengan positif, ada yang negatif. But kita terima saja. Yang kalau yang positif bagaimana yang positif? Banyak yang kayak memanfaatkan waktu ini. Kayak mungkin this pandemic teach us how to be creative. Jadi kita stay di rumah untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna, even ini pandemi. Tapi ada juga yang ada yang juga berkebun, ada juga yang lebih kreatif buat sesuatu. Tapi ada juga yang kayak I can just sleep or maybe karena virus ini sangat. Berarti COVID ini dia akan membentuk dua orang, dua person. Satu dia akan menanggapi secara positif, mungkin satu dia akan menanggapi secara negatif. Tapi Tom berharap ya semua ini yang ada yang nonton jangan tanggapi COVID dengan negatif terlalu banyak. Betul. Kalau negatif terlalu banyak, stres di rumah. Karena kita juga kemarin sempat stres juga karena
so terbiasa aktif, Iya. so terbiasa aktif, ketemu, diskusi dan banyak hal. Tiba-tiba diam di rumah, toh, ya kalau ada kobong lah bagus. Ini kobong meter ada ini. Toh, jadi akhirnya kita orang urus-urus bunga, tapi lama-lama kita orang aktif. Berarti tidak ada satupun yang lolos dari dampak COVID-19 ini ya, Iya. dalam artian secara psikis. Jadi Aso juga melihat teman-teman di sekitar juga sebenarnya dorang juga. Ya. Oke. Kalau kaitan dengan apa travel guide, sejauh ini ada yang komplain soal atau begini, kita rubah pertanyaan, apa Aso sendiri komplain dengan pekerjaan sebagai travel guide ini? Maksudnya pekerjaan ini tercocok ke kita? Apa pernah komplain seperti itu? Okay. So waktu pertama kali, like I felt different, like something weird about this, this government actually for Indonesia. Yeah. Jadi pertama kali dikasih keluar bahwa ada keringanan-keringanan untuk orang-orang yang kredit di oke. Untuk pekerja-pekerja yang seperti itu. Pekerja yang terdampak. But think about our job. Kita di dunia pariwisata khususnya local guide, kita menghasilkan banyak pendapatan untuk Indonesia. Actually. Oke. Jadi pertama kayak I personally complain about it. Kita juga harusnya dapat kesempatan itu di waktu pertama. Tapi ada kebijakan-kebijakan untuk semua orang yang itu, jadi kita terima. Dari kemudian komplain-komplain yang lain, I just realized that this is kind of process of us. Tidak menganggap bahwa ini salah satu yang buruk dan terus komplain ke pemerintah atau ke tenaga medis or something. Itu sebenarnya jadi sesuatu yang positif, sesuatu yang positif untuk tim supaya memperbaiki diri, supaya bisa lebih fight lagi, bisa lebih ready lagi. Ya memang kalau setahu kita memang kan sekarang kalau bicara nasional seperti Asu bilang tadi, ini kaitan kebijakan pemerintah. Ini kan pariwisata ini memang sekarang salah satu penyumbang devisa terbesar. Di pusat saja itu hampir 280 kalau tidak salah 280 miliar itu masuk untuk devisa negara. Tapi setelah ada dampak Covid ini potong setengah. 140 miliar dan banyak sekali orang terdampak. Kayak Menteri Pariwisata saja pusing bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Jadi memang semua kebijakan pemerintah ini tapi ini juga keluhan ya dari teman-teman pekerja di local guide bahwa sebenarnya teman-teman juga terdampak. Tapi perhatian dari pemerintah masih kurang ke sana ya, mungkin dipikirnya. Tapi itu bukan jadi alasan untuk tiba-tiba stop dan tidak mau bekerja dan sambil menunggu ya. Itu menurut Aso begitu Kak Pak ya? Ya, betul. Oke. Jadi memang kaitan dengan COVID-19 ini memang kita, kalau kita pribadi ya, dalam Baku Palu Channel ini kita searching dan melihat bahwa ini sebenarnya unpredictable proses untuk membangun suatu ekosistem pariwisata. Kalau yang lain-lain kan bisa, misalnya tiba-tiba ada travel ban ya kan, dari pemerintah daerah bahwa tidak boleh ada kunjungan dari pariwisata, itu bisa orang atasi, antisipasi. Tapi kalau yang kaitan dengan pandemi ini memang semua orang tidak bisa. Iya betul. Tapi akhirnya kita orang dilatih untuk bisa survive dan be kreatif. Betul itu Asa. Betul. Jadi itu yang sekarang memang Aso-rasokan selama ada pandemi gini ya. Iya. Oke. Sekarang kita bicara lebih tajam lagi menyangkut job dari Asomar sendiri. Sejauh ini adakah kompetitor-kompetitor yang bersaing di dunia local guide di Halmahera Utara ataupun bisa saja Maluku Utara lah, Somar? Coba bisa dijelaskan. Oke, mengenai kompetitor. Iya, kompetitor. Mostly ada. Ada beberapa teman juga. Ada juga orang-orang lain yang bekerja sama seperti profesi saya. But I put it in my mind they are not my kompetitor. Yeah, but they motivate me to be a good one. Oke. So, berarti Aso ada mereka. Dan saya berpikir bahwa mereka adalah motivator untuk not competitor but motivator untuk kita semua. Jadi berarti sebenarnya jangan jadikan bahasa kasarnya pesaing bisnis ini untuk sebagai kompetitor, tapi sebagai motivator. Wah, seru juga ya. Ini memang karena memang ini local guide ini kan kalau di Halmahera Utara belum banyak ya. Kita lihat belum banyak yang punya tamu atau punya spesifik atau punya brand. Kita lihat ya mungkin
baru ada Manyawa Travel, terus ada travel pesawat dan segala macam, tapi yang khusus untuk local guide itu masih sedikit sekali. Masih sedikit. Ya, mudah-mudahan nanti mereka komen di sini dan kita bisa tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jadi Aso bilang bahwa it's not about competition. Iya. Tapi bagaimana caranya ini bisa memotivasi kita untuk bisa lebih baik. Iya. Oke. Sekarang kalau misalnya Aso melihat Tanjung Jere, kira-kira Tanjung Jere kompetitornya bisa banyak, bisa sedikit? I'm gonna say dia akan di top up. Oke. Top one. Waduh. Top one. Kalau melihat dari sisi keunikan di sana, apa yang dia punya keunikan di sana, kekuatan yang dia miliki dari Jere, it's different. Saya bisa katakan bahwa Jere bisa masuk dalam satu list destinasi yang yang spesial. Yang spesial. Oke, berarti setelah ini masyarakat Jere, masyarakat Kecamatan Galela Utara, Halmahera Utara, Tombak Kuat. Yang spesial di Halmahera Utara. Jadi kan Desa Jere sebagai destinasi wisata baru yang spesial. Betul. Oke, kita orang di sini juga hadir ini teman-teman dari Morotai. Halo Bro Ois Chan. Mantap, ini salah satu divers di Maluku Utara yang ada di Morotai yang juga terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata. Semoga sukses terus Morotai, keep fighting supaya orang lebih hebat lagi, Maluku Utara maju. Oke. Sekarang ini sarannya dari Pak Ois. Kalau bisa libatkan BUMDes. Iya. BUMDes. Menurut Aso bagaimana kalau libatkan BUMDes? BUMDes ini badan usaha milik desa. Iya. Jadi mereka kelola seperti seperti perusahaan kecil di desa. Menurut Aso bagaimana BUMDes? Jadi kalau menurut saya, yang saya lihat di sana, mungkin saja kita tidak terlalu lihat secara spesifik untuk mereka peraturan mereka di sana. But yang kita lihat sudah menggambarkan kalau ada gerakan dari desa untuk memberdayakan masyarakat di sana. Jadi soal spesifik kita tahu tentang BUMDes di sana, apa yang mereka lakukan di sana. We don't know about that, but yang kita lihat di sana itu sudah menggambarkan bahwa ada satu pergerakan dari desa, dari pemerintah desa untuk masyarakat di sana. Berarti ini sebenarnya bisa jadi informasi bagus bahwa kalau mau jadi tempat wisata yang bagus, Aso, perangkatnya belum disiapkan, tapi kalau masyarakat nggak terlalu mendukung, repot. For sure. Biar tongso kesebah diri itu pelang BUMDes sebesar-besar atau peraturan desa banyak-banyak, tapi kalau masyarakat desa tergabung, susah ya. Berarti mungkin sarannya begini, kita orang harus melibatkan di BUMDes itu ataupun pemerintah desa, libatkan masyarakat. Jadi bisa jadi contoh ya, mereka proaktif, semua masyarakat terlibat, kemudian duduk bersama, bercerita, kemudian rancangkan, ini kira-kira desa Jere mau jadi apa nanti ke depan. Oke, sekarang bercerita tentang Jere mau jadi apa. Kalau Asomar, kalau lihat Jere kira-kira atraksinya apa yang harus baiknya dikembangkan ini? So, kita bisa lihat dari beberapa aspek. Beberapa aspek. Like the way people treat us, bagaimana kebudayaan mereka di sana, the view di sana, yang perlu aspek-aspek yang dikembangkan sebenarnya. Kalau mau lihat dari potensi di sana, masyarakat bisa dikembangkan. Kan ada sumber daya alam di sana juga bisa. Kan ada dong kerajinan-kerajinan tuh. Did you remember last time? Ya, kita cuma waktu we were there dan mereka punya banyak sekali kerajinan tangan. Kerajinan tangan, ada susiru, ada sesapu-sesapu bagus-bagus kata-kata. Jadi jangan menyerah masyarakat Jere ya. Setelah ini fight. Bikin saja banyak-banyak, bikin platform, nanti minta bantu. Siapa saja yang bisa bantu bikin. Oke. Ini ada Ibu Kabit Tieni Rahamis dari DLH, dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini dia kasih masukan begini Aso. Sebaiknya dilarang untuk bawa air mineral dalam kemasan plastik. Nanti orang desa-desa yang disediakan galon untuk dijual per gelas dan harganya sesuai kemasan. Semua yang menyangkut bahan plastik untuk diperhatikan. Dengan demikian pasti juga ada peningkatan pendapatan ya ke masyarakat dan kesejahteraan. Kalau ada yang jualan pakaian, pengalas, pengganti piring, daun pisang,
Ya kurang lebih seperti itu, jangan sampai tertipu. Nanti Bunda masukkan ke sana. Siap Bunda Yen, kita akan mensosialisasikan ini. Iya. Nah, Bunda Yen ini salah satu juga kabit yang selalu proaktif ya. Biasanya kalau lihat di Facebook, ya dan juga sudah pernah sampai di Jere dan lihat. Jadi memang dia selalu concern kaitan dengan pembuangan sampah. Kalau boleh janganlah. Toh? Jadi bagaimana Aso? Kalau dorong Aso ini waktu traveling sudah mulai bawa botol sendiri atau bawa botol-botol aqua atau sejenisnya ya begitu. Okay. So let me answer your question. Speaking about the plastic, sebenarnya kita yang hadir di sana, kita yang datang dari daerah yang melek teknologi dan sudah tahu tentang how to kerja plastik di sana. I mean, orang tidak bisa melarang mereka untuk kayak apa, tapi at least kita punya cara untuk mengedukasi mereka untuk tidak buang plastik di laut. At least tidak buang sampah di laut, tidak buang plastik di laut. That's the first things we gonna do like right now. Karena mereka tidak harus kayak kita ke sana terus bilang, oh tidak bisa jual botol plastik di sana. Kita tidak bisa buat seperti ini karena mereka baru. Kita edukasi pelan-pelan untuk mereka bagaimana how to not produce a lot of plastic di pantai mereka. Jadi kita yang udah dari daerah yang udah tahu, udah banyak baca tentang bahaya plastik, kita lebih baik menyadari hal itu dan kita yang mencontohi mereka. Tidak bermaksud untuk edukasi, tapi kita lebih untuk mencontohi apa yang kita harus lakukan untuk tidak banyak plastik. Apalagi di desa Jere itu kan masih natural. Iya, masih natural. 75% koralnya masih bagus. Ya kita jaga jaga sama-sama aja. Jadi ini kesempatan diskusi kita pada malam hari ini, mulailah menggunakan botol yang isi ulang. Nah, salah satu contohnya seperti ini nih. Nah, teman-teman memang luar biasa teman-teman belakang. Jadi kita sudah mulai siap. Ini pakai botol yang begini, ya. Jadi isi, silakan dipakai karena pemerintah daerah juga sudah mulai sudah mulai kampanye soal ini. Jadi silakan dipakai. Teman-teman yang mau turun ke tempat wisata bawa supaya jangan sampai bawa plastik ke desa Jere atau ke tempat wisata yang lain. Ya, kita kembalikan lagi ke orang belakang, memang luar biasa nih tim. Jadi Bunda Yen, terima kasih sekali atas masukan-masukannya. Kita pasti akan support pemerintah daerah untuk mengkampanyekan menggunakan botol yang bisa diisi ulang. Mungkin dengan cara yang lain untuk. Ini juga ada saran ini dari Saudara Mosraino Hari. Kalau bisa diskusi ini akan intens. Oke lah, nanti kita akan diskusi lagi ya bro, hormat. Untuk anak-anak muda kreatif supaya bisa berkontribusi dalam pengembangan potensi daerah. Mereka mengusulkan bagaimana kalau teman-teman di Travel Guide bisa membangun kemitraan dengan komunitas budaya. Ini dengan komunitas budaya. Dorang Aso ini sejauh mana sudah kita lihat kan Aso ini bukan cuma Travel Guide, tapi terlibat juga toh. Ada di komunitas budaya kan? Ya, betul. So actually kita belajar tidak hanya tentang the view or maybe the tourism spot, but kita belajar tentang budaya juga. Sometimes kita tidak harus tidak harus berrepot-repot untuk this is our culture. Ini. Tapi kita belajar tentang diri kita. Memang ada kolaborasi dengan teman-teman lain, tapi kita membangun diri kita untuk tahu self learning tentang budaya kita. Jadi ketika mereka tidak menanyakan tentang budaya kita udah tahu. Misalnya tarian-tarian tradisional atau lagu-lagu tradisional, kita belajar. Kita sering perform the dance, traditional dancing, dan beberapa lagu daerah kita sering perform ketika guiding. So ketika pertanyaan yang timbul bahwa kita harus kolaborasi dengan teman-teman yang lain, I think it will be perfect, but untuk sekarang kita pelajari diri kita untuk lebih mengetahui tentang budaya kita, karena kita selalu perform tarian budaya kita dan juga lagu-lagu budaya daerah kita di tamu-tamu kita. Kita harus bisa sering nyanyi. Harus bisa sering nyanyi. Terus menari lagu-lagu daerah. Jadi
Bro Mus, jadi kita ini selain bekerja sama dengan ASO ya, selain ASO Marini bekerja sama dengan beberapa budayawan, tapi dia juga belajar untuk prepare dia punya diri sendiri untuk self learning, belajar mengenal daerah sendiri, mempersiapkan dirinya sendiri supaya ketika dia mencoba mempresentasikan dirinya, orang sudah kenal. Oh, orang Halmahera itu begini. Mungkin itu poinnya ya. Betul. Oke. Jadi teman-teman semua yang dengar, kita mulai prepare kita orang berdiri. Ya. Siapa orang Halmahera Utara? Seperti apa orang Halmahera Utara dikenal? Misalnya orang Halmahera Utara dikenal dengan budaya Higaro. Ya. Baku Higaro ya. Kita orang harus mempraktekkan itu dalam kehidupan orang sehari-hari. Jangan sampai tuh cuma tahu letterlek ya di buku tapi tara bisa praktekkan. Mungkin begitu Aso ya? Betul. Karena Aso juga kan orang Galela. Yeah, kalau sure. salah. For I sure, tried orang to rumah. learn about traditional language Traditional and language. traditional dancing Yeah. as best I can. Oh, jadi bukan cuma bisa cacicus bahasa Inggris, Yeah. tapi bahasa Galela juga bisa ya. Bahasa Galela bisa, sedikit-sedikit bisa. Sedikit-sedikit Bahasa bisa. Dobelo juga bisa. Saya juga begitu, bahasa Galela sedikit karena nenek dari Galela dan bukan nenek dari Galela. Kita orang pernah besar di sana, di Ruko dan sedikit mengenal bahasa Galela, jadi minimal kita harus tahu. Jadi bukan cuma soal bisa berbahasa, tapi kita juga harus mempraktekkan nilai-nilai budaya di Halmahera Utara. Begitu Kak Baso? Betul. Wow. Jadi memang tersangka-sangka ya. So ini Tomba cerita semua hampir satu jam. 1 jam lewat. Satu jam lewat. Ini terakhir dari Dewi Anaconda. Oh iya, dia memberikan emoticon love terhadap Jere dan dia juga memberikan support supaya kalau boleh tidak ada plastik. Oke, di kesempatan ini kita orang juga menghimbau semua masyarakat Halmahera Utara ketika pandemik ini mulai berakhir ataupun new normal ini mulai berlaku dan teman-teman semua sudah mulai bisa ke pantai, ke gunung dan segala macam. Please. Mohon dengan sangat jangan bawa plastik. Begitu Pak? Ya, betul. Ya, apalagi yang mau Aso sampaikan ke teman-teman di rumah yang saat ini sedang menyaksikan channel Baku Palu? I mean, ini sangat sensitive content to talk. Karena situasi seperti ini, kita yang local guide sering jalan-jalan dan pasti banyak ada komentar dari teman-teman, orang dekat, teman-teman dan banyak orang yang memberikan komentar bahwa you break the rules. Kayak apa ya? Ada himbauan dari pemerintah untuk stay home, but kalian malah pergi. So, I want to say that kita tidak bisa stuck di situasi yang seperti ini. Iya, untuk COVID misalnya. Iya, untuk COVID. Untuk COVID. Pertama untuk COVID dulu. Kira-kira pesannya apa ini? Untuk break jangan jadikan COVID sebagai salah satu yang buat kamu stuck di rumah dan kayak jadi kaum rebahan. Tapi at least jangan jadi kaum rebahan. At least do something. Do something on your unique for creative. yourself. For yourself. Tidak harus untuk buat sesuatu untuk banyak orang atau dampaknya besar dan untuk banyak orang, tapi mulai dari dirimu sendiri untuk merubah dirimu di situasi seperti ini. Kemudian untuk para local guide dan untuk local guide saya masih bangun hubungan dengan local guide yang lain, contohnya Dewi juga. Dewi yang sementara nonton kemarin people dan mereka menerima saran dari Dewi dan tapi harus dengan cara yang pelan-pelan dengan menjelaskan kenapa kita orang harus bunuh ini ya. Dan itu memang tidak bagus untuk ekosistem laut kan? Betul. Oke. Dan masih komunikasi dengan mereka juga bagaimana program kita ke depan dan kita masih sering-sering what we gonna do for the next year maybe. Oke. Sekarang terakhir untuk Tanjung Jere, kira-kira apa pesannya ini? Untuk Tanjung Jere, I have to say this, you are exclusive. Eksklusif? Wah, keren. Kalian yang akan diandalkan di Halmahera Utara ini, so keep nature, jaga lingkungan kalian. We proud of you, you've been treated as very well. Unik, kalian sangat eksklusif, makanya harus keep nature dan keep beautiful. Ya, jadi teman-teman semua, malam hari ini ya ini ada terakhir ada Malfri juga tutup hari konten bagus ya. Jadi
adik kita orang semua di sini ini karena memang lagi diinstruksikan untuk stay at home. Tapi kita orang juga ingin memastikan bahwa jangan sampai kita orang menyerah. Don't give up. Don't give up. Kita orang dari rumah kita orang bisa mengerjakan sesuatu. Betul. Jadi sebenarnya di Baku Palu channel ini kita ingin share apapun kaitan dengan teman-teman yang masih muda yang banyak sebenarnya dorang pekarya. Tapi mungkin karena kepentingan ya mungkin mereka kurang punya tools dan sebagainya untuk mempublish ini. Jadi makanya kita bekerja sama dengan anak-anak kreatif, terutama terima kasih sekali untuk Manyawa Production. Mereka sudah bikin ini menjadi keren sekali meskipun dengan keterbatasan. Kemudian saya juga bekerja sama dengan anak muda yang aduh gila keren sekali, keren ngoni mantap baik, pokoknya keren sekali asli. Ada Rio, ada Jadi kru saya yang lagi ada nonton. juga untuk untuk kru Asomar Trip, Manyawa Trip dan semua orang yang terlibat dalam bagaimana mengedukasi masyarakat lewat pekerjaannya masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih. Baku Palu Channel tidak akan berhenti hari ini. Kita orang akan hadir lagi nanti dengan konten-konten yang menarik. Tentunya setelah ada masukan saran dari semua pihak, kita orang akan berdiskusi. Intinya begini, diskusi ini kita tidak mau mendiskreditkan seseorang. Kita ingin memberikan masukan-masukan kepada orang daerah ini ya, bukan cuma kepada pemerintah, Ya, betul. kepada siapa saja yang berkepentingan untuk membangun Halmahera Utara. Ayo, kamari, Tombaku Higaro, Tombaku bantu untuk bangun Halmahera Utara meskipun dalam suasana COVID-19. Jadi memang tema kali ini Aso kaitan dengan 3T, sekali lagi saya menjelaskan ini bukan soal 3 triliun, tapi ini soal bagaimana anak muda itu dengan mindset barunya menghadapi hal-hal yang bisa membuat dia merasa tertekan. Oke guys, ini orang Halmahera Utara sementara menghadapi COVID-19. Jadi kita harus fight, kita harus berpikir cerdas, kita harus bisa punya kemampuan berpikir kreatif untuk mencari jalan keluar. Jadi diskusi kali ini arahnya ke situ. Mudah-mudahan dengan ide-ide seperti ini kita orang bisa share ke seluruh masyarakat Halmahera Utara, apalagi ke masyarakat Jere di sana yang punya pemandangan, lihat itu punya pemandangan yang sangat luar biasa, punya karang yang bagus, pantai yang bagus, punya masyarakat yang sudah mulai mempelajari bagaimana memperlakukan tamu. Jadi itu yang kita perlukan. Dalam suasana COVID-19 ini semua orang tertekan secara psikis. Iya, betul. Tapi kita orang jangan sampai kalah dengan itu. Kita orang harus bisa survive ya, karena memang ciri khas manusia ya memang dia bisa survive. Tidak ada manusia yang tidak bisa survive. Salah satu ya. Jadi kita orang juga bersyukur bahwa sejauh ini Tuhan masih memberikan orang semua kekuatan. Jadi jangan lupa berdoa. Jangan lupa sharing hal-hal baik kepada seluruh masyarakat Halmahera Utara supaya kita orang bisa survive dan memberikan segala macam informasi baik untuk semua masyarakat. Ya, jadi terima kasih ya sekali Asomar, ya anak muda yang cukup energik. jangan berhenti untuk membantu Halmahera Utara being famous. Ya. Dan tertata baik ke aspek pariwisatanya. Jangan berhenti untuk memberikan masukan kepada orang semua supaya orang daerah ini makin maju. Terima kasih untuk orang brother 2 orang yang tidak akan saya sebutkan namanya karena orang ada di belakang layar ya. Terima kasih karena sudah basuar dingin membantu kami pada malam hari ini untuk bisa men-set kegiatan hari ini. Yang pastinya kita akan baku dapa lagi di acara Baku Palu Channel dengan host Berto Menes sebagai tukang palu. Semoga kita orang semua sehat, tetap cuci tangan, tetap pakai masker. jaga jarak ya, dan keep fight, jangan lupa berdoa. Semoga Tuhan memberkati orang semua. Salam Baku Palu. Salam Baku Palu.